Beastmaster, bab 177 sampai dengan 178. Bab 177 Qiao Bai, penyelamatan ekstrim selama 72 jam. Profesor Qiao Bai. Dibandingkan dengan Qiao Bai, sebenarnya ada cukup banyak profesor hewan peliharaan veteran dan tingkat tinggi yang datang. Tetapi ketika saya berpikir tentang diskusi hangat tentang Qiao Bai di internet akhir-akhir ini, ada juga insiden sebelumnya di mana tidak ada korban di Legiun keempat. Mata si Kang tiba-tiba berbinar, seolah-olah dia telah melihat sedotan penyelamat. Inilah penyelamatku, Profesor Qiao Bai. Mungkin Profesor Qiao Bai benar-benar dapat menemukan sesuatu. Mata si Kang berbinar-binar karena kegembiraan. Ia menyilangkan tangan dan terus bergumam, Profesor Qiao Bai telah menciptakan banyak keajaiban sebelumnya. Mungkin kali ini ia bisa melakukan hal yang sama. Presiden, saya rasa lebih baik Anda menyelesaikan masalah yang ada saat ini terlebih dahulu, kata Youke tanpa ekspresi. Hehe, mengandalkan Qiao Bai. Bukannya Youke tidak percaya pada Qiao Bai. Sebagai sekretaris dan asisten paruh waktu Presiden Si Kang, Youke memperhatikan informasi di internet. Nama Qiao Bai begitu sering muncul di internet tahun lalu. Belum lagi selama periode ini, ia mendominasi pencarian terhangat, membuat sekelompok orang di industri hiburan tidak berani bersuara. Namun ini tidak berarti bahwa Qiao Bai maha kuasa. Setiap orang memiliki bidang keahlian dan kenyamanannya sendiri. Menurut Youke, keahlian terbesar Profesor Qiao Bai adalah mempelajari evolusi hewan peliharaan, dan ia juga dapat menangani masalah yang disebabkan oleh beberapa makhluk luar biasa. Meskipun saya mendengar bahwa impian Profesor Qiao Bai adalah menjadi seorang Beastmaster yang hebat. Namun, semua ini tidak penting. Masalah di tanah terlarang Tanah Merah bukan sekadar masalah makhluk luar biasa. Bahkan lebih tidak pasti apakah demam tinggi di Yancheng berhubungan dengan makhluk luar biasa apapun. Mengandalkan Profesor Qiao Bai, semakin besar ekspektasinya, semakin besar pula kekecewaannya. Youke merasa tidak perlu terlalu memitologisasi Profesor Qiao Bai. Si Kang yang disiram air dingin berkata, yang perlu kalian perhatikan sekarang adalah orang-orang ini sedang dalam perjalanan, terutama Tuan Jundu dan Nona Hui yang akan segera tiba, bersama para Beastmaster tingkat 7 lainnya. Sebagai Presiden Aliansi Beastmaster Kota Bumi Merah, kalian harus membuat seperangkat aturan. Youke terus melancarkan serangan combo. Konon tim pemeriksa juga mengirimkan orang. Si Kang selesai. Ini bukan untuk membunuhnya. Ini karena dia sudah mati. Si Kang masih memiliki sedikit gambaran tentang apa yang telah dilakukannya. 2 Beastmaster tingkat raja, ditambah tim inspeksi. Si Kang berbaring. Yancheng. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada penunggang naga tahun cahaya, Qiao Bai memasuki Yancheng dengan keempat hewan peliharaannya. Ini benar-benar. Qiao Bai merasa sedikit rumit saat melihat jalanan dan gang-gang yang sepi, dan pusat hewan peliharaan yang tak jauh dari sana dengan antrean panjang dan orang-orang serta tenda di mana-mana di depan pintu. Situasinya jelas buruk. Setelah memikirkannya, Qiao Bai berjalan menuju pusat hewan peliharaan yang paling dekat dengannya. Semakin dekat, kami mendengar suara penjagaan ketertiban dari pengeras suara. Pasien dengan demam tinggi memasuki pusat hewan peliharaan satu persatu dan dirawat dengan peralatan khusus. Sekalipun demam tinggi tidak langsung turun, setidaknya kondisi penderitanya tidak bertambah parah. Qiao Bai membuka keterampilan bakatnya karena kebiasaan, berpikir bahwa dia tidak akan melihat apapun, tetapi kemudian dia tertegun sejenak. Kebaikan, ini, halo, Tuan. Tepat ketika Qiao Bai tertegun, suara seorang gadis muda terdengar dari samping. Qiao Bai berbalik dan melihat seorang gadis dengan sanggul di kepalanya dan mengenakan seragam perawat merah muda. Ia sedikit lebih pendek dari Qiao Bai. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Qiao Bai dengan serius dengan sepasang mata kuningnya. Suaranya dipenuhi suara terengah-engah karena berlari dan kelelahan fisik. Permisi, apakah Anda Beastmaster yang datang untuk membantu? Ya,
Qiao Bai merasa bahwa dia seharusnya dianggap sebagai salah satunya. Melihat Qiao Bai mengangguk, wajah perawat itu tersenyum lebar, itu sungguh hebat. Nama saya Shen Xiang Yao. Saya mahasiswa kedokteran tingkat akhir di Universitas Red Earth yang terletak di dekat sini. Saat ini saya sedang magang di pusat hewan Yancheng. Ini kartu identitas mahasiswa saya. Melihat kartu identitas pelajar yang diambil oleh gadis bernama Shen Xiang Yao di depannya, Qiao Bai merasa bingung. Kebaikan. Langsung cabut kartu identitas pelajar, gimana triknya? Kok dia belum pernah melihatnya sebelumnya? Setelah menunjukkan identitasnya kepada Qiao Bai dan memastikan bahwa ia baik-baik saja, Shen Xiang Yao segera berkata, pusat hewan peliharaan kehabisan obat-obatan. Lagi pula, semua obat yang disiapkan di sini untuk hewan peliharaan. Jika rumah sakit pusat kota dan rumah sakit di sekitarnya tidak sedang ramai, pusat hewan peliharaan tidak akan dibuka untuk pasien. Qiao Bai, oke. Itu memecahkan pertanyaan dalam benaknya. Itulah yang saya maksud. Masih ada perbedaan antara pusat hewan peliharaan dan rumah sakit manusia. Meskipun, Yah, tatapan Qiao Bai kembali tertuju pada pasien yang demam tinggi. Ada begitu banyak pasien di pusat hewan peliharaan sehingga kami benar-benar tidak bisa pergi. Bisakah Anda pergi ke rumah sakit pusat untuk mengambil obat? Suara Shen Xiang Yao perlahan berubah malu di akhir. Namun pasien di belakangnya dan tanggung jawab yang dipikulnya memaksa Shen Xiang Yao bersikeras menyelesaikan kata-katanya. Shen Xiang Yao menatap Qiao Bai dengan penuh harap dan permohonan tulus di mata kuningnya. Oke, Qiao Bai tidak menganggapnya masalah besar dan langsung setuju. Mendengar ini, Shen Xiang Yao tersenyum lebar, terima kasih banyak, Tuan. Ini obat-obatan yang kami butuhkan. Silakan kirim daftarnya ke rumah sakit pusat, dan mereka akan menyiapkan obat-obatan yang sesuai. Shen Xiang Yao meletakkan daftar panjang obat-obatan di tangan Qiao Bai, melambaikan tangan kepada Qiao Bai, lalu berbalik dan berlari cepat ke arah pasien. Qiao Bai menyaksikan Shen Xiang Yao menghilang di antara beberapa tenda, dan untuk sesaat dia bertanya-tanya apakah dia sedang ditipu. Maksudku, daftar obat-obatan yang dibutuhkan ini, bukankah terlalu panjang? Qiao Bai menyaksikan ekor gulu-gulu terguling langsung ke tanah. Daftar obat-obatan yang dibutuhkan panjangnya lebih dari 1 meter. Qiao Bai sangat curiga bahwa ia benar-benar ditipu. Petik 2 titik. Lupakan saja. Situasi di Yancheng memang tidak mengherankan jika begitu banyak obat yang dibutuhkan. Selain itu, Qiao Bai sendiri juga ingin pergi ke rumah sakit pusat untuk melihat apakah ada pasien lain yang mengalami situasi yang sama. Segera, Qiao Bai dilarikan ke rumah sakit pusat kota. Dibandingkan dengan pemandangan spektakuler tenda-tenda yang didirikan di depan pusat hewan peliharaan, situasi di rumah sakit pusat kota tidak kalah sama sekali. Dari dalam keluar, selama ada ruang untuk tempat tidur, tidak ada ruang kosong. Qiao Bai menggunakan keterampilan bawaannya untuk melewati kerumunan yang padat dan akhirnya tiba di area logistik. Petugas itu melihat daftar yang dibawa Qiao Bai, menarik napas dalam-dalam, dan tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Namun, ia tetap menyiapkan semua obat-obatan dalam daftar tersebut. Qiao Bai terdiam saat dia melihat truk obat yang setengah penuh. Bagaimana dia akan mengirimkannya kembali? Baiklah, berikan saja pesanannya kepada pengemudi, dan dia akan mengantarkannya secepat mungkin. Terima kasih atas nama para pasien di pusat hewan peliharaan, kata staf itu cepat, lalu kembali sibuk seperti gurita yang terus-menerus menjawab telepon. Qiao Bai mendengarkan dengan saksama. Ada orang-orang dari mana-mana yang mengirim obat-obatan, uang, dan menyumbangkan perlengkapan. Oh, yang terakhir tidak diperlukan dan langsung ditolak. Yang paling dibutuhkan Yancheng sekarang adalah berbagai obat-obatan, terutama obat antiinflamasi dan antipiretik. Perintah diserahkan kepada pengemudi, dan truk yang mengantarkan obat segera berangkat. Qiao Bai berdiri di sudut lobi rumah sakit,
matanya mengamati pasien dan orang sehat satu persatu, dan perasaan aneh melintas di hatinya. Situasi ini benar-benar pertama kalinya dia melihatnya. Qiao Bai berusaha keras untuk meringkas aturan-aturannya. Mengapa sebagian orang mengalami demam tinggi sementara yang lainnya baik-baik saja? Gunakan Beastmaster dan non-Beastmaster untuk membedakan. Tidak. Beberapa Beastmaster juga mengalami demam tinggi. Namun proporsi di kalangan masyarakat biasa masih lebih tinggi. Apakah ada yang istimewa tentang para Beastmaster yang tidak mengalami demam tinggi? Alis Qiao Bai berkerut semakin erat. Aku ingin tahu apakah aliansi penjinak binatang Yancheng punya informasi tentang semua penjinak binatang. Aku perlu mencari polanya. Qiao Bai sedang duduk di aliansi penjinak binatang kota Hongtu, dikelilingi tumpukan informasi tentang penjinak binatang Yancheng. Ia membolak-baliknya dengan cepat, dan di saat yang sama, ia memeriksa para penjinak binatang yang sedang demam tinggi. Di luar pintu, Youke menatap Qiao Bai dengan rasa ingin tahu. Inspektur Ning, apakah informasi ini benar-benar berguna? Nada bicara Youke penuh dengan ketidakpastian. Ia menatap wanita di depannya yang telah membantu Qiao Bai menyiapkan informasi. Ia memiliki postur tubuh yang tinggi dan proporsional, temperamen yang tegas, wajah yang cantik, dan logo tim inspeksi di tubuhnya. Kebaikan. Dialah orangnya yang dapat memecat Presiden Xi Kang dalam semenit. Aku tidak tahu. Ning Ruxue, yang telah berinisiatif untuk melamar misi tim inspeksi ini dan secara tak terduga bertemu Qiao Bai begitu dia tiba, berkata dengan nada tenang. Sambil berbicara, ia menoleh dan melirik Qiao Bai, yang raut wajahnya semakin tenang. Tapi mungkin dia punya alasan tersendiri. Youke memandang Ning Ruxue, lalu Qiao Bai di dalam ruangan, ekspresinya sedikit rumit. Tidak, jangan bicara soal usia atau hal semacam itu. Tampaknya kedua orang yang tidak memiliki kesamaan ini tampaknya memiliki hubungan yang cukup baik. Youke tiba-tiba teringat bagaimana Presiden Xi Kang dengan gembira mengatakan bahwa Profesor Qiao Bai adalah penyelamatnya. Untuk sesaat, pikiran Youke menjadi kacau. Kalau begitu, lupakan saja. Jangan lakukan itu lagi. Presiden benar-benar tidak ada harapan. Ini, Inspektur Ning, ini tipuan kecil yang dilakukan Presiden Xi secara diam-diam. Silakan pergi dan periksa lagi. Memikirkan hal ini, Yuke menyerahkan setumpuk dokumen tebal kepada Ning Ruxue. Ning Ruxue tidak takut dengan tindakan Youke dan ekspresinya tetap tenang. Membolak-balik dokumen terlipat di tangannya. Tidak ada kesalahan besar, namun, jelas bahwa Presiden Xi adalah orang yang mendambakan kesuksesan cepat dan keuntungan instan. Dulu, ia mungkin menutup mata terhadap penambangan berlebihan dan eksplorasi ilegal di tanah merah terlarang, tetapi sekarang. Ning Ruxue mengangguk, pastikan ditangani sebagaimana mestinya. Setidaknya kita dapat mempertimbangkan untuk mengganti orang lain di posisi presiden. Melihat ekspresi Ning Ruxue, Youke tersenyum puas. Saat ia hendak mengatakan sesuatu lagi, ia mendengar suara kursi bergesekan dengan lantai ruangan. Youke tanpa sadar menoleh ke arah ruangan, dan melihat Qiao Bai berdiri dengan senyum percaya diri di wajahnya. Qiao Bai, kau. Ning Ruxue juga melihat ke arah Qiao Bai. Melihat ekspresi Qiao Bai yang agak familiar, ia tertegun sejenak. Lalu mata Ning Ruxue berbinar. Apakah kamu sudah tahu apa itu? Ning Ruxue memikirkan ekspresi Qiao Bai selama permainan. Setiap kali dia yakin akan kemenangan, Qiao Bai akan memperlihatkan ekspresi serupa. Begitu mempesona, mustahil untuk mengalihkan pandangan. Ya, Qiao Bai mengangguk pelan, tanpa bermaksud menyembunyikan apapun dalam hal ini. Saya menemukan suatu pola di antara orang-orang ini. Qiao Bai mendesah saat berbicara. Benarkah? Tanya Yuke dengan heran. Setelah kejadian di Yancheng, mereka juga mencoba menyelidiki apakah ada pola di antara orang-orang yang mengalami demam tinggi, seperti apa yang biasa mereka alami, tetapi mereka tidak menemukan apapun dalam situasi yang lebih umum.
Mustahil juga membedakan antara Beastmaster dengan orang biasa. Bagaimanapun, keduanya terpengaruh. Jika semua orang biasa terinfeksi, tetapi beberapa tidak, mungkin mereka dapat menganalisis sesuatu dari para Beastmaster yang tidak terinfeksi ini. Tetapi ada juga sejumlah kecil orang biasa yang belum terinfeksi. Meskipun jumlahnya kecil, namun tidak dapat dianggap tidak ada. Dari insiden demam tinggi hingga sekarang, waktunya terlalu singkat, dan terlalu banyak masalah yang perlu dipecahkan dan ditangani. Jika kita tidak punya petunjuk, tidak ada waktu untuk belajar. Sudah berapa lama Profesor Qiao Bai berada di Yancheng? Termasuk waktu yang dihabiskan untuk membaca materi-materi ini, total waktu yang dihabiskan pasti tidak lebih dari 3 jam. Profesor Qiao Bai berkata bahwa dia menemukan polanya. Meskipun Youke tahu bahwa Qiao Bai benar-benar hebat, sulit membayangkan bahwa Qiao Bai benar-benar dapat melakukan apa yang dikatakannya. Qiao Bai mengangguk. Dia mampu menemukan polanya bukan karena hal lain, tetapi karena dia melihat buff racun api 72 jam di kepala pasien yang sedang dalam kondisi demam tinggi. Setiap pasien yang demam tinggi membawa zat ini. Qiao Bai tidak tahu mengapa, meskipun secara teoritis hanya keterampilan bawaan makhluk luar biasa yang dapat dilihat, buff ini dapat dilihat pada manusia. Sayang sekali, Anda dapat melihatnya, tetapi Anda tidak dapat mengeklik untuk melihat detailnya. Qiao Bai bahkan lebih ragu. Apakah 72 jam ini berarti demam tinggi akan otomatis mereda setelah 72 jam, atau adakah hal lain yang lebih parah? Singkatnya, yang terbaik adalah menyelesaikan masalah ini dalam waktu 72 jam. Setidaknya kita perlu mencari tahu apa sumbernya. Dengan membandingkan orang yang demam tinggi dan mereka yang tidak terinfeksi, dan berfokus pada kata racun api, Qiao Bai dengan cepat menemukan suatu pola. Pertama, dan paling sederhana, adalah aspek Beastmaster. Para Beastmaster yang hewan peliharaan kontraknya memiliki atribut api atau guntur tidak menderita demam tinggi. Sedangkan untuk kelompok kecil orang biasa yang tidak terinfeksi, Qiao Bai benar-benar tidak bisa melihat polanya, jadi ia meminta bantuan dari malaikat, membiarkan malaikat itu meringkas dan merangkum melalui kekuatan internet dan kecerdasan buatan. Akhirnya menemukan polanya. Orang biasa yang kerabat dekatnya, orang tua, saudara kandung, atau kerabat lainnya merupakan penjinak binatang, dan yang kerabat dekatnya merupakan spesialis hewan peliharaan atribut api atau hewan peliharaan atribut guntur, juga tidak terpengaruh. Bab 178 Qiao Bai, kebohongan paling parah adalah mengisi kekosongan tanpa penjelasan. Xiao Wu mulai kehilangan rambutnya. Tumpang tindihkan keduanya. Lagi, hewan peliharaan dengan atribut api dan guntur. Setelah mendengarkan ringkasan Qiao Bai, Yuke dan Ning Ruxue bertanya. Terkejut.jpg. Apakah ini mungkin? Coba kulihat. Youke tidak dapat mempercayainya, dan memutuskan untuk melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Lalu, dia benar-benar terkesan dengan ringkasan Qiao Bai. Tidak peduli siapa yang Anda bawa, mereka semua akan memiliki ringkasan yang sama seperti Qiao Bai. Youke, anak baik, sebaiknya aku serahkan saja posisiku sebagai pengumpul intelijen kepada Profesor Qiao Bai. Kalau diutarakan dengan cara yang lebih sopan dan baik, mereka adalah pengumpul intelijen, dan kalau diutarakan dengan cara yang lebih sederhana, mereka adalah penyalur intelijen. Identitas seperti itu tentu saja tidak dapat dipublikasikan. Youke juga bukan nama aslinya. Itu adalah identitas yang ia buat sementara untuk menyusup ke aliansi penjinak binatang, yang menghabiskan banyak waktu dan tenaganya. Melihat bahwa dia akan menyelesaikan tugasnya dan menyingkirkan si idiot Sikang dari jabatannya, Youke sama sekali tidak senang, dan tidak merasakan apapun yang disebut rasa pencapaian. Itu benar-benar karena cara Sikang dibawa pergi benar-benar berbeda dari apa yang awalnya direncanakannya. Setidaknya sebagai seorang agen intelijen, Yuke tidak pernah berpikir untuk melibatkan setengah dari penduduk kota dengan keputusan yang salah hanya untuk mengeluarkan Sikang.
Apa yang terjadi di alam rahasia Tanah Merah mengejutkan Youke. Kemampuan pengumpulan dan integrasi intelijen yang kuat tidak ada gunanya dalam menghadapi area terlarang di mana kekuatan manusia berhenti. Dan Anda hampir tidak dapat menoleransi semua ini. Itu bukan masalahnya. Si Kang terlalu bodoh. Tanah terlarang terlalu misterius. Satu-satunya pengecualian adalah kasus Kiao Bai. Ia baru saja tiba di Yancheng dan kota Hongtu, dan dalam waktu tak lebih dari 3 jam, ia telah menganalisis karakteristik umum penduduk yang sedang demam tinggi. Kecepatan ini sangat memengaruhi harga diri Youke dalam kemampuan analisisnya sebagai penyalur intelijen. Tidak, mengapa seseorang bisa mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis semua intelijen ini hanya dalam 3 jam? Bisakah kita juga menganalisis kesamaan antara beberapa material yang tidak dihargai? Apakah situasi keluarga orang biasa begitu mudah untuk diintegrasikan dan dianalisis? Jika memang begitu, mustahil tidak ada seorang pun yang menemukannya sebelum Kiao Bai. Meskipun sebagian alasannya adalah waktunya terlalu singkat, kalau ada sedikit waktu lagi, oke, Youke sendiri tidak tahan untuk mendengarkannya lagi. Apa hal yang paling penting untuk sebuah intelijen? Ketepatan, kedalaman konten. Tidak. Sekarang waktunya. Memikirkan hal ini, Youke menarik napas dalam-dalam, dan sorot matanya saat menatap Kiao Bai menjadi sangat berbeda. Kiao Bai, seakan merasakan sesuatu, Kiao Bai menoleh ke arah datangnya pemandangan itu, dan bertemu dengan sepasang mata yang tampak membara dengan api yang membakar. Kiao Bai berkedip. Setelah melihat penampilan Youke dengan jelas, Kiao Bai entah bagaimana merasa bahwa mata ini sedikit tidak cocok dengan penampilan orang ini. Menyadari tatapan Kiao Bai, Youke tersenyum gembira pada Kiao Bai. Profesor Kiao Bai, Anda sungguh hebat. Aku tidak menyangka kau akan mengetahuinya secepat ini. Kiao Bai, saya merasa ada sedikit akting yang terlibat, tetapi bukan itu yang paling dikhawatirkan Kiao Bai saat ini. Kiao Bai tengah berjuang untuk memberitahu mereka batas waktu 72 jam, yang ia tidak yakin apakah itu hal yang baik atau buruk. Ning Luxue segera melihat keraguan di wajah Kiao Bai. Profesor Kiao Bai, apa yang Anda ragukan? Ya, Kiao Bai menyentuh dagunya dan berkata dengan nada ragu. Indra keenamku mengatakan bahwa semakin cepat masalah Yancheng diselesaikan, semakin baik. Jika butuh waktu terlalu lama, mungkin setelah 48 atau 72 jam, beberapa perubahan mungkin terjadi. Mata Ning Luxue dan Youke tiba-tiba menjadi serius. Tidak percaya apa yang dikatakan Kiao Bai. Tidak. Mereka bukan saja tidak memiliki keraguan sedikit pun, mereka juga menanggapi perkataan Kiao Bai dengan serius. Ning Luxue mempercayai Kiao Bai karena dia tahu bahwa Kiao Bai sangat cakap dan tidak akan pernah bercanda jika dia tidak yakin tentang masalah sepenting itu. Youke merasa bahwa Kiao Bai lebih baik darinya secara halus, tetapi dia tidak tahu bagaimana Kiao Bai mengalahkannya. Sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan Kiao Bai tentang indera keenam, Youke tiba-tiba mengerti. Kasus ditutup. Keterampilan bawaan Profesor Kiao Bai pasti cocok untuk tipe yang berhubungan dengan indera keenam atau kilatan inspirasi. Itulah sebabnya kami dapat menemukan masalahnya dengan cepat. Saya menemukan masalah baru. Melihat ekspresi kedua orang di depannya, Kiao Bai sangat memahami apa artinya ketika Anda menjadi cukup kuat. Anda tidak perlu menjelaskan kebohongan Anda karena orang lain akan membantu Anda menyelesaikan cerita. Menjelaskan hal ini dengan mudah dilewati. Ekspresi ketiga orang itu tidak santai. 48 jam atau 72 jam. Setidaknya 16 jam telah berlalu. Jika kita melihat 48 jam terakhir, paling lama masih tersisa 32 jam. Dan tidak boleh ada kecelakaan lain yang terjadi dalam 30 jam lebih ini. Menurut waktu dari tadi malam saat pasien pertama dengan demam tinggi muncul sampai sekarang, Youke bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh dengan kecemasan. Terpecahkan dalam 32 jam. Tarik napas dalam-dalam. Youke merasa mimpi datang lebih cepat.
Satu-satunya kabar baik sekarang adalah mereka yang belum terinfeksi tidak akan terinfeksi lagi dalam 30 jam ke depan, tapi setelah itu. Ning Ruksue mengerutkan kening sambil berbicara. Sumbernya ada di alam rahasia bumi merah. Ning Ruksue mengusap dahinya. Kalau begitu, kita harus cepat. Aku akan pergi dan memberitahu kedua penjinak binatang Raja Surgawi sekarang dan meminta mereka untuk memimpin tim ke alam rahasia bumi merah. Dua penjinak binatang surgawi. Qiao Bai tertegun saat mendengar ini. Tidak semua Beastmaster tingkat 8 dapat disebut Raja Surgawi. Di antara lusinan Beastmaster tingkat 8 di Tiongkok, hanya 7 yang memiliki gelar Raja Surgawi. Qiao Bai tidak pernah menyangka kalau kali ini hanya ada mereka berdua. Qiao Bai hendak mengatakan sesuatu ketika telepon di sakunya bergetar. Ini adalah mode pengingat, malaikat khusus. Ning Ruksue memandang Qiao Bai. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Qiao Bai untuk sementara mengesampingkan rasa ingin tahunya terhadap dua penjinak binatang Raja Surgawi. Mungkin dia bisa melihatnya nanti. Qiao Bai ingin tahu lebih banyak mengapa malaikat itu menusuknya saat ini. Pasti ada alasannya. Setelah mengeluarkan ponselnya dan melihatnya selama beberapa detik, Qiao Bai menunjukkan ekspresi agak terkejut di wajahnya. Kalau begitu, saya akan menghubungi Tuan Jundu dan Nona Hui sekarang. Urusan aliansi penjinak binatang bumi merah dan tanggung jawab menjaga stabilitas kota bumi merah dan Yancheng untuk sementara akan diserahkan kepada Anda, Nona Youke. Bolehkah? Ning Ruksue mengalihkan pandangannya dari Qiao Bai dan beralih ke Youke di depannya. Yuke yang tiba-tiba memikul tanggung jawab berat di pundaknya berkata, "Apakah ini benar?" Ekspresi Youke sedikit bingung. Biarkan dia bertanggung jawab menjaga ketertiban di kota Hongtu dan Yancheng di masa depan. Oke, meski terkejut dan tak percaya, Youke tetap langsung setuju. Dia sangat yakin bahwa dibandingkan dengan si Kang, dia pasti bisa melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Beberapa orang membagi pekerjaan. Menurut alamat di ponselnya, Qiao Bai datang ke toko makanan penutup yang agak jauh dari aliansi penjinak binatang di kota Hongtu. Berbeda dengan jalanan dan gang yang sepi dan tertutup, situasi di kota Hongtu sedikit lebih baik. Beberapa toko tutup sementara yang lain masih beroperasi normal. Akan tetapi, kecuali beberapa supermarket besar dan toko kebutuhan sehari-hari, toko-toko lain hampir tidak memiliki pelanggan. Melihat gaya toko makanan penutup yang berwarna merah muda dan lembut, Qiao Bai ragu-ragu selama 3 detik di pintu, tetapi akhirnya masuk. Meja dan kursi di dalamnya kosong. Qiao Bai melihat sekelilingnya dan akhirnya menemukan suara gemerisik di sudut tersembunyi yang dipenuhi pot bunga dan tanaman hijau. Qiao Bai mengusap dahinya. Dong-dong. Sambil mengangkat tangannya, ia mengetuk meja kayu beberapa kali, menimbulkan suara yang tak bisa diabaikan. Kemudian Qiao Bai berkata, "Saya di sini untuk memenuhi janji." Ledakan. Ledakan. Qiao Bai mendengar kepanikan yang datang dari dalam, seolah-olah ada sesuatu yang jatuh ke tanah, atau sesuatu yang menghantam meja atau tempat lain. Qiao Bai tidak bergerak. Qiao Bai ingin tahu apa yang sedang terjadi. Baru saja, sebelum Qiao Bai berangkat, pemilik pos, yang identitas aslinya tidak diketahui, menghubunginya melalui forum dan bertanya apakah dia berada di kota Hongtu atau Yancheng, berharap dapat berbicara dengannya secara langsung. Alamat lokasi yang dikirim oleh pihak lain adalah toko makanan penutup ini. Tapi apa sebenarnya situasi ini? Qiao Bai memandang dua kepala yang muncul dari balik layar partisi dengan sakit kepala. Desir. Kepala berbulu seorang gadis kecil dengan 2 ekor kuda muncul. Desir lain. Seperti permainan di Edi, seorang anak laki-laki kecil dengan potongan rambut cepat muncul di kepala gadis kecil itu. Qiao Bai. Apakah ini semacam adegan hiburan live action berskala besar? Sudut mata Qiao Bai berkedut sedikit. Petik 2 titik. Kalian yang menghubungiku. Mata Qiao Bai menyapu kedua anak itu. Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya berusia sekitar 10 tahun. Mereka tampak sangat mirip,
mereka pasti saudara kembar atau saudara kandung. Namun dua anak kecil mengajaknya keluar. "Halo, kamu yang menghubungi kami lewat internet. Kamu kelihatan kurang mengesankan." Gadis kecil dan anak laki-laki itu berbicara bersamaan. Yang satu malu-malu dan ragu-ragu, sementara yang lain tampak santai dan sama sekali tidak merasa terancam. Ada sedikit tatapan tajam dalam tatapannya pada Qiao Bai. Qiao Bai terdiam lagi. Lalu, tanpa menunggu Qiao Bai berbicara, keduanya mulai berdebat. "Ayong, kamu nggak boleh kasar begitu. Bagaimana kalau kakak ini nggak bantu kita cari adik kita?" Aku tidak kasar, aku hanya menguji karakter dan kekuatannya, mengerti?" "Ah Yun, jangan ganggu aku." "Tidak, kakak ini tidak terlihat seperti orang jahat, dan dia berbicara kepada kita dengan sangat sopan. Apa kau tidak tahu kalau kau itu binatang buas berwujud manusia? Dan ada apa dengan kakak besar itu? Panggil aku paman." "Ayong, pelankan suaramu. Kamu tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain di depan mereka." "Aku harus mengatakannya langsung padanya. Aku tidak menjelek-jelekkan orang di belakangnya. Lagi pula, aku ingin melihat kekuatannya sebelum mempertimbangkan untuk mempercayakannya." Qiao Bai merasa sedikit tidak berdaya, pembuluh darahnya berdenyut di seluruh tubuhnya. Kedua anak ini benar-benar, apakah mereka tidak takut bertemu orang jahat? "Nah, kalian sudah hampir selesai berdiskusi. Mau duduk dan bicara?" Qiao Bai mengetuk meja lagi, menyela percakapan kedua anak yang hendak berkelahi itu. "Kau membuang-buang waktuku, dan kau juga membuang-buang waktu menyelamatkan adikmu," desir. Seluruh toko menjadi sunyi. Anak laki-laki kecil berambut cepat bernama Ayong dan anak perempuan dengan kuncir kuda kembar bernama Ayun, keduanya mendongak ke arah Qiao Bai, mata mereka seolah-olah sedang menatap setan. Bagaimana bisa mulut 36 derajat yang mengutuk Qiao Bai mengucapkan kata-kata dingin seperti itu? Qiao Bai tersenyum. Dia bahkan bisa mengucapkan kata-kata yang lebih dingin. "Bolehkah aku datang?" Qiao Bai tidak menyangka bahwa orang yang mengundangnya adalah dua anak kecil, tetapi ia tetap berusaha bersikap sopan dan hormat sebisa mungkin. Ayong dan Ayun pun merasakan perlakuan yang tidak biasa dari Qiao Bai. Bahkan Ayong, yang tampaknya memiliki kepribadian yang lebih keras kepala, melunakkan sikapnya terhadap Qiao Bai karena perlakuan yang sama ini. "Baiklah." Ayong menyilangkan tangannya. Anak laki-laki itu mengangkat dagunya dengan keras kepala dan berkata dengan serius, "Tapi sebaiknya kau jangan mencoba berbuat jahat pada kami. Kamera pengawas di toko kami sedang mengunggah data secara langsung." Qiao Bai tersenyum. Akhirnya, mereka bertiga pun duduk. Qiao Bai memandang kedua anak kecil di hadapannya, tanpa menunjukkan emosi aneh apapun di wajahnya, seolah-olah ini adalah hal yang biasa. "Katakan padaku apa yang kau ketahui tentang tanah terlarang Tanah Merah, atau informasi relevan lainnya." Qiao Bai mengetuk meja pelan dengan jarinya 2 kali, menatap serius ke arah Ayong dan Ayun di seberangnya. Setelah berpikir sejenak, Qiao Bai menambahkan, "Semakin banyak detail yang kau ceritakan padaku, semakin besar kemungkinan aku bisa membantumu menemukan saudari dari tim ekspedisi Bumi Merah." Ayong dan Ayun, kedua anak yang tadinya berpura-pura menjadi orang dewasa dengan wajah tegas, tiba-tiba menampakkan ekspresi bingung. "Kakak, bagaimana kamu tahu kami sedang mencari?" Dasar bodoh, asal bicara saja." Melihat kedua anak kecil itu hendak bertengkar lagi, Qiao Bai melambaikan tangannya dan melepaskan beberapa elusan. "Oh, tidak ada ancaman di dalamnya. Dia hanya ingin mengendalikan situasi dengan lebih baik dan membiarkan mereka memahami kekuatannya secara lebih intuitif. Seperti yang diharapkan." Begitu Little Crow, Chatworm, Little White Snake, dan Little Jellyfish muncul, kedua makhluk kecil itu langsung terdiam, menatap keempat hewan peliharaan Qiao Bai dengan mata penasaran. 4 hewan peliharaan. Ah Yun mengedipkan mata besarnya yang berair dan berkata dengan heran, kakak laki-laki itu sangat mengagumkan. Mampu mengontrak 4 binatang peliharaan membuktikan bahwa kekuatan Qiao Bai setidaknya berada di level ahli binatang tingkat pertama,
dan ia bahkan mungkin mampu berusaha untuk menjadi ahli binatang tingkat kedua. Melihat penampilan muda Qiao Bai, ekspresi Ayun tampak sangat gembira. Dibandingkan Ayun, Ayong agak susah diajak ngobrol. Hah, biasa aja, masih jauh di belakang adikku. Namun mata Ayong yang penasaran masih mengamati hewan peliharaan itu. Terutama Xiao Wu, yang paling mencolok dan tampak paling kuat. Mata Ayong hampir berbinar saat menatap Xiao Wu. Xiao Wu sedikit antusias. Burung itu merasa sedikit malu. Xiao Wu mundur dan kembali ke pelukan Qiao Bai. Qiao Bai memeluk Xiao Wu dan menyisir rambutnya, lalu dia mengangkat tangannya dan menemukan sesuatu yang salah. Kebaikan. Mengapa Xiao Wu kehilangan rambutnya? Melihat bulu-bulu yang jatuh dari tangan Qiao Bai, burung gagak kecil itu tiba-tiba membuka lebar mata merah kemasannya dan mengepakkan sayapnya dengan panik. Kemudian, berkibar. Langit penuh dengan bulu gagak kecil yang berjatuhan.